Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahraini Sregar dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, jelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sangat urgen dalam kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai IPTEK, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap IPTEK dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Kita sudah mengalami sendiri betapa besar manfaat IPTEK bagi kehidupan. Tanpa menguasai IPTEK, manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman sekarang ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap IPTEK. Jika suatu bangsa itu mampu menguasai IPTEK, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika bangsa itu tertinggal dalam penguasaan IPTEK, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa berkembang. Supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus berusaha sekuat tenaga untuk menguasai IPTEK. Memahami konsep Islam tentang IPTEK, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Orang yang beriman dan berilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dianugerahi kedudukan yang istimewa, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah, mulai dari orang yang mempelajari, menguasai, dan mengembangkannya. Disiplin ilmu disebut jamak ulama. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hanya ulamalah dari sekian banyak umat manusia yang takut kepada Allah. Mengapa hanya ulama? Sebab merekalah yang mengetahui bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya berasal dari Allah. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan IPTEK telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamannya. Perilaku keberagaman masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui telepon, WhatsApp, atau Twitter dan Instagram. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam memang agama yang potensial, memiliki kemampuan menghadapi semua itu. Islam memiliki doktrin yang jelas dalam teologis dan dalam mengembangkan dan memahami persoalan-persoalan masa kini. Peristiwa hukum misalnya harus dilihat secara kontekstual dan tidak secara tekstual. Islam dipahami secara rasional, tidak secara dogma. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam kontekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam memecahkan berbagai problem kehidupan umat manusia. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan. Padahal Islam merupakan ajaran yang berkarakter rasional, fleksibel, adaptabel,
dan berwawasan serta bermasa depan. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Yang kedua, program kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Yang ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi Islam yang teoretis. Yang keempat, mengubah pemahaman ahistoris menjadi pemahaman historis. Dan yang kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi spesifik dan empiris. Materi yang kedua adalah manfaat zakat. Manfaat zakat yang pertama adalah untuk menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya. Manfaat yang kedua adalah bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan dan mencintai sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Sehingga dengan memberikan zakat kepada orang, kita telah membuktikan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, membersihkan hati dan diri. Yang keempat, menenangkan hati. Yang kelima, mencapai keimanan yang sempurna. Yang keenam, sebagai tiket ke surga apabila kita ikhlas. Yang ketujuh, pelindung di akhir zaman. Yang kedelapan, membawa kebajikan. Yang kesembilan, membentengi diri dari bencana. Yang kesepuluh, untuk menghapus dosa. Yang kelima, membuat kita terbiasa membantu sesama. Yang ke-12, mencegah kriminalitas orang yang kita bantu. Yang ke-13, merendahkan hati. Yang ke-14, meningkatkan rezeki, membersihkan harta, dan meningkatkan keberkahan harta yang kita peroleh. Materi yang ketiga adalah bagaimana perspektif Islam tentang pajak. Pajak atau dharibah dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara, hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal atau kas negara. Akan tetapi, jika baitul mal atau kas negara sudah mencukupi, maka pajak harus dihapus. Dengan kata lain, Islam tidak melegalkan pengemutan pajak, kecuali saat negara benar-benar dilanda krisis keuangan, dan hanya diwajibkan atas orang-orang yang mampu serta bersifat temporer. Artinya, saat keuangan negara sudah membaik kembali, maka peraturan wajib pajak harus dicabut. Penjelasan yang selanjutnya adalah jelaskan peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat manusia. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Selain fungsi utamanya, masjid memiliki fungsi lainnya yang berperan penting dalam perkembangan umat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai tempat ibadah. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat ibadah, khususnya sholat. Yang kedua, sebagai pusat pendidikan. Selain tempat sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam. Yang ketiga, sebagai tempat musyawarah. Dalam perkembangannya, umat muslim saat ini kita tahu banyak masjid yang telah digunakan umat muslim untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Yang keempat, sebagai tempat akad nikah. Fungsi masjid yang kerap digunakan adalah sebagai tempat akad nikah, yang tentu saja saat melangsungkan akad nikah, kesucian masjid harus tetap dijaga. Dan yang kelima, sebagai tempat berlindung. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan.
selain itu, para musafir juga sering berlindung di masjid. Materi selanjutnya adalah jelaskan pandangan Islam tentang hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk menjaga keyakinan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diharamkan untuk melakukan segala bentuk praktik penyembahan kepada selain Allah atau syirik. Perihal penghormatan pada bendera dan simbol tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada makhluknya, karena penghormatan kepada bendera atau simbol kenegaraan lainnya merupakan bentuk ungkapan rasa cinta dan ungkapan semangat menjaga tanah air. Penghormatan bendera sama persis dengan kita menghormati orang tua. Penghormatan terhadap bendera bukan karena zat bendera itu, tetapi lebih kepada mengenang mereka yang berkorban untuk kedaulatan suatu tanah air. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang lagu kebangsaan? Syair adalah hal yang boleh menurut Islam, dengan catatan isinya harus positif, tidak mengandung hal-hal yang negatif. Lagu kebangsaan masuk ke dalam kategori syair, maka jika isinya positif, tidak mengandung unsur syirik, maka hukumnya boleh. Seperti yang kita ketahui, dalam lirik lagu kebangsaan tidak terdapat kata-kata yang negatif. Berarti hukum menyanyikan lagu kebangsaan adalah boleh. Penjelasan yang selanjutnya adalah jelaskan hukum Islam mengenai bersalaman dengan lawan jenis, campur baur dengan lawan jenis, dan batasan interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Mahram bagi perempuan adalah semua lelaki yang diharamkan dalam Islam untuk menikahinya. Adapun perempuan yang termasuk mahram bagi laki-laki adalah ibunya, neneknya, saudara perempuannya, anak dan cucu perempuannya, ibu mertuanya, anak perempuan dari istri yang telah digaulinya. Islam melarang dan mengharamkan bagi laki-laki untuk menyentuh yang bukan mahram, termasuk berjabat tangan untuk berkenalan, bermaaf-maafan, berterima kasih, atau alasan-alasan lainnya, karena ini akan mengantarkan kepada dampak negatif dan keburukan besar. Islam juga mengharamkan campur baur dengan lawan jenis. Imam Ibnul Qayyim berkata, tidak diragukan lagi bahwa membiarkan kaum perempuan bercampur bebas dengan kaum laki-laki adalah biang segala bencana dan kerusakan. Batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah: yang pertama, menundukkan pandangan antara laki-laki dan perempuan; yang kedua, berinteraksi dengan penuh etika dan moral; yang ketiga, dilarang berduaan; dan yang keempat, perempuan wajib mengenakan hijab saat keluar dari rumah atau saat bertemu yang bukan mahramnya. Penjelasan materi yang berikutnya adalah jelaskan bagaimana definisi, urgensi, dan kedudukan jihad dalam Islam. Kata jihad berasal dari kata al-jah dengan difathahkan huruf jimnya, yang bermakna kelelahan dan kesusahan. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Jenis dan tingkatan jihad. Yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu. Yang kedua, jihad memerangi setan. Yang ketiga, jihad memerangi orang kafir. Dan yang terakhir, jihad memerangi orang munafik. Jihad merupakan tulang punggung dan kubah Islam. Kedudukan orang yang berjihad sangat tinggi di surga maupun di dunia. Maksud dan tujuan jihad. Maksud dan tujuan jihad yang pertama adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Yang kedua, agar tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukminin dalam akidah, akhlak, adab, dan pendidikan. Dan yang keempat, untuk menyampaikan agama Allah dan mengajak orang untuk mengikutinya. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya memohon maaf. Saya akhiri.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.